Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Buluti dengan NIM 2004217. Saya akan mencoba menjelaskan terkait materi saya terkait dengan ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis. Sosialisme ekonomi. Tujuan sosialisme dalam ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun ada banyak fase dalam berbagai sosialis, dari kaum utopian sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan dan transpirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas. Keterlibatan negara yang lebih besar hampir komplit dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dan komitmen pada cita-cita yang ditetapkan sebelumnya oleh para pemikir awal seperti Karl Marx dan juga pergerakan-gerakan lain yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok Fabian. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur ini, yang menciptakan pemerataan, dan walaupun konsep ekonomi umum, dibalik banyak gerakan ini di negara-negara seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet, sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu. Setidak pun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Lagi pula dalam sistem kapitalis, nilai apapun yang ditambahkan pada produk atau layanan tidak dikembalikan kepada kerja melainkan masuk kantong kapitalis yang memiliki sarana produksi untuk mengambil satu langkah lebih maju. Teori ini juga berpendapat bahwa teori nilai tenaga kerja tidak menaruh simpati pada ide tentang harga relatif. Dengan demikian, keuntungan kapitalis sekali lagi diraup dan di produk atau layanan yang dihargai sesuai dengan penawaran dan permintaan, bukan sesuai jumlah kerja yang dikerahkan atau memproduksi barang atau jasa. Teori lain tentang sosialisme ekonomi datang dari aliran Fabian. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884 dengan mengambil nama seorang jenderal Romawi yaitu Quintus Fabianus Maximus Constator, si pengulur waktu atau penundaan. Moto awal dari masyarakat tersebut ialah Anda harus menunggu saat yang tepat. Kalau saat yang tepat itu tiba, Anda harus melakukan serangan yang dahsyat. Sebab itu jika penundaan yang Anda lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil. Konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan harga ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam lingkup ini juga Polanyi bergerak dengan konsep tentang ekonomi yang embedded. Kekhasan dan sosialisme ekonomi Polanyi ada pada konsepnya tentang embedded, bahwa ekonomi harus bertanam dalam relasi sosial. Dalam kapitalisme, ekonomi telah tercabut dari relasi sosial. Ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama. Relasi sosial tidak lagi menentukan ekonomi, melainkan ekonomi telah menentukan relasi sosial. Perbandingan sosialisme ekonomi. Yang pertama, effective use commodity and community fetishes. Komodifikasi atau juga bisa dikatakan fetishism merupakan proses yang mencirikan masyarakat kapitalis, karena dalam proses ini manusia dialienisasikan baik dari lingkungan, alam sekitarnya maupun dari aktivitas kesadarannya sendiri. Jika interpretasi Polanyi semacam ini benar, maka ada kesamaan antara analisis Marx dan analisis Polanyi tentang kapitalisme, walaupun ada beberapa perbedaan terminologi kecil di antara mereka. Polanyi menekankan kepentingan baik uang maupun tanah yang diperlukan sebagai komoditi. Marx memperhalus analisis pada tenaga kerja saja. Namun ide Marx tentang aliensi atau fetishisme tidak dapat
dibatasi pada tenaga kerja saja. Jika komuniti mengatur kehidupan individual, dia harus diperlakukan sebagai satu proses yang menyerap semuanya. Itu menunjukkan bahwa Marx dan Polanyi menunjukkan pada hal yang sama dengan sudut pandang berbeda. Dengan demikian, pandangan keduanya justru memperkaya dan mengukuhkan pendapat tentang adanya ketidakberasan dalam kapitalisme menyangkut komodifikasi. Dehumanisme kapitalisme berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal dan berujung pada dehumanisasi, sementara Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri yang sama sekali tidak sekedar masalah ekonomi, namun keduanya berbicara kurang lebih tentang masalah yang sama. Dalam hal ini, bisa juga dikatakan bahwa Marxis memang memberi perhatian pada proses dehumanisasi yang berasal dari penciptaan komoditi fiktif dan tidak perlu dibatasi pada tenaga kerja sama. Sementara Polanyi melihatnya lebih luas. Ia tidak hanya melihat dari konteks ekonomi, tetapi juga dari konteks non-ekonomi. Karena bagi Polanyi masalah paling dasar adalah keterlibatan ekonomi dari relasi sosial dan bukan karena ekonomi kapitalis dikelola secara salah. Dengan demikian, mereka akan sampai pada konsep sosialisme ekonomi yang sedikit berbeda. Sosialisme ekonomi pada Marx berarti menolak kapitalis. Pada Polanyi artinya menanam kembali ekonomi pada relasi sosial. Penutup, sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Ini merupakan cita-cita awal yang disenangkan Aristoteles dan ditunjukkan oleh Polanyi dalam menelitinya pada kultur dan masyarakat suku. Tujuan luhur ini pun sebenarnya menjadi cita-cita Adam Smith, tetapi dalam perjalanannya kapitalisme melenceng jauh dari cita-cita awal. Gerakan sosialisme ekonomi ingin mengembalikan konsep awal, walaupun tidak tanpa masalah. Berbagai upaya dan refleksi telah dilakukan mulai dari yang radikal sampai yang lebih remah. Marx dan Polanyi ikut bersama dengan gerakan radikal sampai yang lebih. Dengan gerakan ini, keduanya sama-sama menghargai manusia. Ekonomi tidak boleh mengeliminasikan manusia. Ekonomi tidak boleh menciptakan diskriminasi dan penindasan. Karena itu, ekonomi harus dikembalikan pada relasi manusia, dibangun di atas dasar etika, dan berjalan di atas prinsip keadilan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.